Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah Salaga berhasil mengalahkan Peppino, Chaba dan Caulifla merasa sangat tidak terima. Jadi mereka pun menyerang bersamaan pada Salaga. Namun lagi, Salaga dapat menghajar mereka dengan mudah serta menegaskan kalau dia sudah selesai untuk bermain-main. Sementara itu, Peppino yang disangka sudah mati ternyata dapat hidup kembali. Meskipun kini tubuhnya masih bolong. Dia bilang dia dapat menata ulang tubuhnya lagi dan progresnya masih berlangsung. Salaga sontak terkejut melihatnya dan dia berkata ini sangatlah mustahil. Dengan wajah seriusnya, Peppino bilang kalau pertarungan mereka belum selesai. Nampak tubuh Peppino yang bolong kini sudah kembali normal, bahkan menunjukkan bentuk baru yang tidak seperti manusia. Peppino sendiri tidak mengharapkan dia harus menggunakan ini. Dia baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian, namun dia merasa sekarang jauh lebih kuat. Peppino sendiri nggak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Mungkin aja Peppino ini sudah modifikasi tubuhnya hingga kini menjadi manusia buatan. Yang kalau kamu ingat, Peppino ini emang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Selain itu, saat seseorang saiyan mendekati kematian, maka kekuatannya tentu akan meningkat pesat. Salaga menyangka Peppino mungkin menggunakan teknik sihir seperti dirinya. Dan Salaga pun sontak menyombongkan dirinya bahwa dia adalah penyihir terhebat yang ada di alam semesta ke-14. Jadi Salaga akan buat Peppino menyesal telah memutuskan untuk bangkit lagi. Peppino membalas dia sama sekali nggak percaya dengan omong kosong itu. Sebaliknya, Peppino menegaskan kalau saat ini Salaga berada di negeri dengan teknologi tertinggi yang ada di semesta ke-6. Dan Peppino akan membuktikan bahwa teknik sihir Salaga tidak akan berguna melawannya. Salaga pun langsung meledeknya kalau orang yang tidak mempunyai imajinasi maka tidak mempunyai sayap. Mendengar itu, Peppino pun sangat tertantang untuk pertarungan ronde kedua mereka. Sebelum itu, Peppino minta mereka bertiga untuk segera pergi mengajak Bulma ke tempat yang aman. Sementara dia sendirilah yang bakal melawan Salaga. Dengan tubuh modifikasinya, Peppino bahkan bisa menciptakan sebuah perisai Kapten Amerika. Dia langsung menyerang Salaga dengan ganas dan tidak membiarkannya celah sedikit pun bagi Salaga mengincar Bulma. Penel dan Caulifla segera bergegas melewati pertarungan mereka untuk bisa kabur. Sedangkan Salaga sendiri nampak membiarkan mereka dan dia semangat untuk pertarungan ini dulu. Tiba-tiba Salaga tersenyum dengan sinis seolah dia kembali merencanakan niat jahatnya. Hal itu pun disadari Peppino dan dia nampak sangat panik. Lalu Salaga mencengkram tubuh Peppino dengan kedua tangannya dan melemparnya ke udara. Sontak aja Peppino menghantam langit-langit dengan sangat keras. Bahkan karena tenaganya yang luar biasa, Peppino terus terpental hingga menembus beberapa lantai laboratorium. Dan tubuhnya berakhir di atap yang sangat tebal. Peppino menyadari meskipun dia mendapatkan serangan keras, tapi Salaga masih belum menggunakan pukulannya. Tapi tiba-tiba Peppino kembali dibuat terkejut karena ternyata Salaga sudah muncul di atasnya. Saat ini dia lagi menaikkan kekuatannya dan menantang Peppino untuk menggunakan lagi teknologi bodohnya. Mendengar itu tentu buat Peppino melongo saja. Kemudian terjadi ledakan yang sangat besar yang itu mungkin di tempat di mana pertarungan Peppino dan Salaga. Sampai Bulma yang ada di luar aja kaget dan bertanya pada yang lain apakah mereka mendengarnya. Caulifla sontak menjadi kesal dan berpikir apakah Peppino sudah dikalahkan oleh Salaga. Kembali pada pertarungan, Peppino berhasil selamat karena dia menciptakan perisai logam yang cukup besar untuk tubuhnya. Tapi Peppino juga penasaran kenapa Salaga masih menahan kekuatannya. Seharusnya Salaga bisa saja menghancurkan tempat ini dengan kekuatannya itu. Salaga menjelaskan dia telah diperintahkan oleh Amaron untuk menculik Bulma. Dan bukan menghancurkan tempat ini apalagi membunuh makhluk hidup apapun. Tapi yang buat Salaga jengkel karena para saiyan selalu saja menghalanginya untuk mencapai tujuannya. Dan baginya Peppino pun sama saja seperti mereka. Salaga juga bilang saat ini dia sedang dalam suasana hati yang penuh belas kasihan. Jadi dia akan memberi Peppino satu kesempatan lagi, yaitu dia akan melepaskan Peppino jika dia dibiarkan pergi. Tapi tiba-tiba di saat Salaga lengah, Peppino sudah muncul di belakangnya. Dengan cepat, Peppino langsung mengunci gerak Salaga. Ternyata yang diajak Salaga bicara tadi rupanya cuma hologram yang dia ciptakan. Dan Peppino pun meremehkan trik Salaga yang ternyata tidak sehebat yang dia kira. Salaga mampu terjebak tanpa bisa menyadarinya. Kemudian Peppino menarik tubuhnya dengan keras lalu membawanya dengan cepat untuk dia banting.
Namun Salaga nampak masih tenang, bahkan dia meremehkan apa yang Peppino lakukan. Salaga bilang kalau Peppino sebenarnya tidak sadar bahwa dari tadi dia sudah terkena sihir ilusinya. Dan benar aja, kini posisi mereka berbalik karena Salaga lah yang mencengkeram Peppino dengan kuat. Peppino yang baru sadar tentu sangat penasaran kenapa ini bisa terjadi. Salaga bilang inilah teknik ilusi tinggi yang dimilikinya. Peppino sontak menjadi marah dan dia nggak bisa terus melunak seperti ini. Kemudian Peppino pun mengeluarkan kekuatan dahsyat hingga Salaga yang panik langsung melepaskannya. Peppino berada dalam aura yang sangat besar dengan gelombang yang mengelilingi tubuhnya. Dan nampaklah Peppino sekarang seperti diselimuti angin tornado yang berada di bagian tangannya. Peppino menjelaskan saat dia kecil dia memiliki kekuatan yang tidak sebanding dengan para Saiyan murni. Hal itu mungkin karena dia menyadari kalau dia memiliki dua DNA yaitu Saiyan dan Tapal. Lalu terjadilah kilas balik ketika Peppino masih kecil. Saat itu Peppino selalu dihina oleh teman-temannya karena dia tidak murni terlahir sebagai Saiyan. Mereka mengatakan meskipun Raja Sadala berkeinginan untuk menyatukan Saiyan dan Tapal, tapi perkawinan antara dua ras tidak selalu diterima di masyarakat, terutama oleh kaum Saiyan yang sangat konservatif. Namun, orang tuanya sering memberitahu bahwa mereka hanyalah orang-orang yang tidak beradab, dan mereka tidak bisa membuat dunia yang berbeda dari orang-orang yang acuh tak acuh. Dari situlah Peppino akhirnya menjadi anak pendiam dan memilih untuk selalu sendirian. Dia ingin membuktikan pada dirinya bahwa dia bisa menjadi kuat dengan caranya sendiri. Dan selama bertahun-tahun dia berusaha mencari cara untuk mengimbangi kekuatan Saiyan. Peppino membuat sebuah rancangan dan akhirnya menemukan teknologi yang bisa membuat dirinya mendapatkan kekuatan hebat. Dan kekuatan inilah yang disebutnya sebagai putaran tornado. Sementara itu diperlihatkan semesta ketujuh yaitu planet Lestia, tempat Goten dan Trunks latihan. Sudah beberapa bulan sejak Goten dan Trunks memulai latihan tahap kedua mereka. Keduanya melakukan dengan giat dan kemauan yang keras serta keinginan untuk menjadi lebih kuat. Dan saat ini mereka telah berhasil melakukannya dan telah mendapatkan Ki Dewa. Nampaklah bentuk mereka sekarang yang sedang menggunakan Super Saiyan God. Keduanya langsung menunjukkan senyuman mereka karena latihan keras yang Whis berikan telah mereka lewati dengan baik. Whis lalu berkata dengan tulus mengucapkan selamat atas kemajuan mereka selama beberapa bulan terakhir. Kekuatan mereka saat ini tidak seperti yang dimiliki ketika baru meninggalkan bumi. Selain itu, katanya mereka hampir mati pada masing-masing 9 upaya mereka seandainya mereka mencobanya sekali lagi. Meski begitu, mereka akan bersemangat untuk bertahan tidak peduli jenis pelatihan apa yang mereka pilih sebelumnya. Mendengar itu tentu buat mereka terkejut. Whis menambahkan tubuh mereka telah melalui beberapa Genkai, tapi resikonya sepadan dengan apa yang mereka dapat. Trunks pun sontak tidak menyangka kalau ayahnya dulu telah melalui hal pahit seperti ini demi mendapatkan kekuatan yang hebat. Sedangkan Goten nampak kelelahan dan bilang dia sudah beberapa kali berpikir akan mati di sini. Pada akhirnya mereka mencapai pencapaian ini lebih cepat dari yang diharapkan. Dan mereka berterima kasih pada Whis dengan tulus. Lalu mereka pun putuskan akan bergabung dengan Vegeta dan menyelesaikan pelatihan dengan para Saiyan di alam semesta ke-6. Whis pun hanya tersenyum saja mendengar itu. Yang berarti Whis sendiri pun tidak tahu tentang kekacauan yang terjadi di semesta ke-6. Karena mungkin saja itu bukanlah bagiannya tapi milik Pados dan Champa. Setelah itu mereka pun berpelukan dan Goten ingin pulang ke bumi dulu untuk menemui Chi-Chi, Pan, Piccolo dan yang lainnya. Trunks pun setuju karena dia sangat kangen dengan adiknya dan itu pasti akan membuatnya sangat senang. Lalu mereka pun ingin mengunjungi Dende juga Popo dan sangat merindukan makanan bumi. Sedangkan Whis hanya dia mendengarkan mereka dan saling bicara satu sama lain. Kemudian mereka minta Whis untuk motong rambut mereka yang sudah panjang. Tidak seperti Goku dan Vegeta, mereka ini memiliki DNA Saiyan dan juga bumi. Jadi rambut mereka pun akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Kemudian Trunks pun memiliki sebuah ide untuk menunjukkan pakaian baru bagi mereka. Dia akan membuat sebuah kostum superhero yang sangat berkelas. Wah, sama seperti di Dragon Ball Super, kelihatannya di sini pun mereka bakal melakukan hal yang sama ya. Tapi kemudian Whis berjalan di air lalu menyampaikan apakah mereka sudah siap untuk latihan tahap ketiga. Sontak aja dua bocil ini langsung kaget karena mereka pikir Super Saiyan God adalah latihan terakhir yang harus mereka jalani. Ternyata mereka baru tahu kalau latihannya baru di tingkat kedua. Musnah sudah harapan mereka untuk pulang ke bumi.
Selanjutnya, Wise bawa mereka ke sebuah tempat dengan pintu raksasa di depan mereka. Trunks bertanya untuk apa mereka ada di sini. Whis menjelaskan sudah 6 bulan sejak info besar yang diumumkan oleh Daishinkan. Whis tahu mereka emang sudah mendapatkan Super Saiyan God dan mengembangkan bentuk Super Saiyan mereka. Tapi kalau hanya dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa bertahan sehari pun dengan datangnya perang. Goten pun langsung terkejut apakah perang dewa ini akan mengancam mereka dengan begitu kuat. Whis menjawab mereka tidak hadir pada pertempuran terakhir, baik melawan Zamasu atau di turnamen kekuasaan. Jadi persepsi mereka tentang lawan yang kuat relatif salah, dan mereka tidak tahu seberapa kuat perbandingan musuh selanjutnya, yaitu para dewa, karena mereka berdua masih kurang pengalaman dalam pertarungan. Trunks nanya lagi bukankah semuanya akan baik-baik saja. Dia yakin karena akan ada ayahnya, Majin Buu, Gohan, Piccolo, Android 17 dan yang lainnya. Bahkan Jiren terkenal yang ayahnya ceritakan itu akan ada di sana juga untuk berperang. Dengan banyaknya orang kuat, mana mungkin mereka akan kalah. Whis menjawab akan menjadi prestasi yang luar biasa jika Beru saja bisa hidup kembali dalam perang itu. Sontak aja mereka berdua langsung berkeringat dingin dan baru tahu perang dewa bisa sebahaya itu. Goten pun sampai terdiam sambil membayangkan yang aneh-aneh. Trunks selalu berkata jika Berus pun dalam bahaya kematian, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Dengan kekuatan yang di bawah Berus, mereka juga mungkin bakal mati lebih awal. Whis menjelaskan 6 bulan yang lalu mereka hanyalah petarung biasa untuk alam semesta ketujuh. Sekarang setelah mereka menguasai Ki Dewa, itu hanyalah permulaan dari hal yang sebenarnya. Alasan Whis bawa mereka ke tempat ini karena disitulah dia juga berlatih sejak keberadaannya dimulai. Tempat ini bisa diibaratkan seperti apa yang disebut ruang waktu hiperbolik. Goten bertanya apakah mereka akan mampu mengejar ketertinggalan hanya dalam waktu 1,5 tahun. Whis menjawab itu adalah dimensi yang hanya dapat diakses oleh pemegang Dewa Ki, di mana dia dapat membawa mereka sesuka hatinya. Tapi hanya 2 orang selain dia yang bisa tinggal di sana. Jadi Whis memilih pilihan ini, dan katanya ini akan menjadi persiapan terakhir mereka sebelum berperang. Whis pun lalu menjelaskan peraturan tempat ini sangat berbeda dengan ruang waktu istana kami. Untuk di sini 4 jam di dimensi ini setara dengan 1 jam di bumi. Dengan cara ini alih-alih 1,5 tahun mereka akan memiliki tambahan 6 tahun untuk berlatih. Dan itu pasti akan cukup untuk mereka memperoleh kekuatan besar, apalagi dia yang menjadi gurunya. Lalu Whis segera membuka pintunya yang memancarkan cahaya biru besar. Dia juga ngasih tahu mereka setelah mereka keluar nanti usia mereka akan bertambah masing-masing 6 tahun. Dan usia mereka nanti mungkin akan menjadi 22 atau 23 tahun. Mendengar itu sontak buat mereka kaget karena mereka akan tua lebih cepat dibanding di luar sini. Whis juga menambahkan untuk minta mereka berlatih dengan giat dan penuh semangat untuk menguasai apapun tes yang dia berikan, karena mereka mempunyai peran besar dalam konflik yang akan datang. Nasib keluarga dan teman-teman mereka ada di tangan mereka sendiri. Whis minta mereka untuk buktikan kepadanya kalau dia tidak salah menerima mereka sebagai murid. Keduanya pun langsung serius dan akan kembali berusaha sekuat tenaga yang mereka bisa. Sebelum itu, Whis memberikan satu nasihat terakhir bagi mereka, yaitu mereka harus berhasil di tempat para pendahulu mereka tidak pernah berhasil melakukannya. Mendengar itu tentu buat mereka kembali kaget. Mereka harus melampaui diri mereka sendiri dan menjadi orang yang menyelamatkan Son Goku serta seluruh semesta. Setelah itu, Whis pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam ruangan hiperbolik itu. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, mereka pun masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Caulifla, Cabba, Panel, dan Bulma sedang pergi ke suatu tempat sambil mereka kabur dari kejaran Salaga yang mungkin masih mengejar. Bulma lalu bilang bisakah mereka berhenti sebentar? Karena katanya mereka sudah melangkah cukup jauh dan dia ingin membicarakan sesuatu dengan mereka. Panel pun melihat ke belakang dulu untuk memastikan keadaan aman. Setelah itu barulah dia minta Cabba dan Caulifla untuk mendarat sekarang. Tapi mereka juga harus tetap selalu waspada. Mereka turun di sebuah tempat dengan banyak bukit yang mengelilinginya. Bulma bilang lagi kalau dia tidak menyangka situasi serupa akan terjadi secepat ini. Tapi ada baiknya dia mengambil tindakan pencegahan untuk mereka. Panel pun sontak penasaran apa yang dimaksud tindakan pencegahan. Bulma pun menunjukkan kapsul miliknya dan bilang mereka mungkin familiar dengan teknologi perusahaannya. Kapsul Hoi-Poi adalah sebuah teknologi maju yang telah ayah Bulma kembangkan. Cabba pun tahu tentang benda ini.
Katanya itu dapat digunakan untuk menampilkan benda besar seperti rumah atau bahan makanan agar lebih mudah untuk diangkut. Bulma pun membenarkan itu, tapi kekurangannya adalah tidak bisa menampung makhluk hidup. Dan dalam situasi seperti ini, jika Bulma berada dalam satu kapsul, maka dia tidak akan menjadi beban bagi mereka. Caulifla yang belum mengerti tentu bertanya apa maksud Bulma. Jadi Bulma pun langsung mencoba saja kapsul itu dan menunjukkannya pada mereka semua. Melihat ada banyak asap, tentu buat mereka penasaran dengan apa yang Bulma lakukan. Dan nampaklah rumah mini di hadapan mereka yang lagi-lagi buat mereka terkejut. Bulma sangat terima kasih atas bantuan ilmuwan Tapel karena dia telah memecahkan masalah kapsul miliknya. Awalnya kapsul Bulma tidak menampung makhluk hidup, tapi sekarang makhluk hidup hanya tinggal masuk ke dalam kabin dan kapsul Hoi Poi akan mengurus perangkat baru ini. Kemudian tubuh mereka akan mengikuti ukuran bentuk kapsul itu. Chaba pun gak henti-hentinya kagum dengan Bulma karena istri dari gurunya rupanya memiliki otak yang sangat jenius. Dan gak sampai di situ saja, Bulma juga akan menunjukkan hal lain pada mereka. Bulma mengambil sebuah tas dari rumah mini itu. Di dalam tas itu ternyata ada sebuah skuter. Bulma menjelaskan skuter ini adalah sebuah alat pengintai yang digunakan oleh para Saiyan di semesta ketujuh. Alat itu bisa berkomunikasi satu sama lain serta mengukur kekuatan tempur seseorang. Bulma mengajarkan untuk meletakkannya di satu telinga Caulifla. Jadi Caulifla pun langsung segera mencobanya. Dengan begitu, dia akan dapat terhubung dengan Bulma begitu dia berada di dalam kapsul. Dan benar aja, Caulifla dapat mendengar suara Bulma layaknya mereka sedang menggunakan HT. Lalu nampaklah mereka semua sudah memakai masing-masing skuter. Bulma pun bersiap untuk masuk ke dalam kapsul dan mendoakan mereka semua supaya beruntung. Dan dia tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang mereka lakukan untuknya. Mereka pun langsung tersenyum mendengar pernyataan tulus Bulma tersebut. Setelah itu, Bulma pun masuk ke dalam rumah mininya. Kemudian, rumah mini itu kembali menjadi kapsul yang seperti inilah maksud yang dikatakan Bulma sebelumnya. Dengan Bulma di dalamnya, maka Salaga pun gak akan bisa menemukannya lagi, bukan? Benar-benar ide yang sangat jenius. Chaba segera mengambil kapsul itu untuk dia jaga dengan sepenuh hatinya. Lalu, dapatkah mereka menang dari Salaga? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.